Sahabat, topik yang akan kita renungkan hari ini adalah mengeluarkan balok di mata. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya ingin mengawali renungan hari ini dengan membacakan nasihat Tuhan Yesus yang terdapat dalam Injil Matius pasal 7 ayat 1-5 yang mengatakan, "Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, 'Biarlah aku mengeluarkan selumbar dari matamu,' padahal ada balok di dalam matamu. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Sahabat, nasihat Tuhan Yesus ini baik sekali untuk kita renungkan hari ini. Karena kalau kita mau jujur, pasti kita sering melihat kesalahan orang lain daripada kesalahan diri kita sendiri, bukan? Sahabatku, ada seorang ibu, sebut saja namanya Ibu Dija. Dia anggota kelompok arisan. Satu hari, Ibu Dija dibuat malu oleh ibu-ibu di kelompok itu pada saat Ibu Dija dengan ketusnya menegur salah satu ibu yang belum membayar iuran sampah. Padahal Ibu Dija sendiri sudah 3 bulan belum bayar iuran sampah. Ibu Dija terpaksa diolok-olok oleh ibu-ibu lainnya karena ia mencoba mempermalukan seorang ibu yang belum bayar iuran. Cerita ini memang umum terjadi di mana-mana. Orang biasanya gampang sekali melihat kesalahan orang lain, sekecil apapun. Sedangkan kesalahan sendiri walaupun besar, tidak disadarinya. Di kalangan anak-anak yang belum dewasa, juga sering terjadi cerita semacam ini. Anak saya pernah cerita, satu hari dia dilaporkan ke gurunya karena tidak membawa buku catatan matematika. Sang guru tentu saja memarahi anak saya. Tetapi anak yang melaporkan tadi ternyata berbuat kesalahan yang lebih besar daripada anak saya, yaitu tidak mengerjakan PR matematikanya. Kalau cerita semacam itu terjadi pada anak-anak, pasti kita maklum. Karena anak-anak belum dewasa dan masih memiliki sifat egois yang besar. Sahabatku, mengapa orang sering lebih cepat melihat kesalahan orang lain daripada kesalahannya sendiri? Mengapa orang lebih sering mempersoalkan kesalahan orang lain daripada kesalahannya sendiri? Kalau saya amati, orang yang lebih cepat menyalahkan orang lain daripada dirinya sendiri, itu bisa jadi karena orang tersebut ingin terlihat benar, ingin terlihat pintar, atau ingin terlihat besar. Bisa saja orang yang suka melihat kesalahan orang lain dan cepat menghakiminya, itu hanya sekedar senang bila melihat orang lain dipojokkan, bila melihat orang lain malu, atau senang bila orang lain terlibat dosa. Nah, apa sih akibatnya bila orang sering melihat kesalahan orang lain, sedangkan ia sama sekali tidak menyadari kesalahannya sendiri? Sahabatku, orang yang sering menyalahkan orang lain akan kehilangan banyak waktu untuk hal-hal yang sia-sia. Dia tidak bisa menggunakan waktu untuk hal-hal yang baik dan bermanfaat. Orang yang sibuk melihat kesalahan orang lain tidak akan tampak lebih benar, atau lebih pintar, atau lebih besar. Justru akan tampak tidak baik, atau akan dikenal sebagai orang yang tidak baik. Orang yang sering menyalahkan orang lain daripada dirinya sendiri akan dikenal sebagai orang yang munafik. Dan orang munafik sudah pasti
tidak disukai oleh teman-temannya. Sahabatku, tentu kita tidak ingin menjadi seorang munafik. Tentu kita ingin terlihat sebagai orang yang benar. Orang yang tidak memiliki kesalahan. Juga sebagai orang yang pintar. Namun kita juga tidak tahu apa yang harus kita lakukan agar kita tidak gampang melihat kesalahan orang lain, tetapi kita terlihat pintar, kita terlihat besar, kita terlihat bahwa kita ini orang yang benar. Sahabatku, untuk mencegah supaya jangan sering menyalahkan orang lain adalah dengan melihat diri kita sendiri. Apa yang perlu kita lihat pada diri kita? Kita perlu melihat sejauh mana kebenaran ada dalam diri kita. Kita perlu melihat dan perlu tahu kesalahan-kesalahan apa yang telah kita buat. Dan sejauh mana kita menyadarinya. Sejauh mana kita menyadari kesalahan-kesalahan kita dan sejauh mana kita telah memperbaikinya. Jika kita selalu merenungkan siapa diri kita, maka kita tidak akan memiliki banyak waktu untuk melihat kesalahan orang lain, apalagi menghakiminya. Kita juga perlu tahu bahwa manusia tidak ada yang sempurna, termasuk diri kita sendiri. Bila kita terus melihat diri kita, lalu bertekad untuk menjadi manusia yang baik, maka kita akan menjadi dewasa, bijaksana, dan tidak mudah menyalahkan, apalagi menghakimi orang lain. Nah sahabatku, jika kita berniat berhenti melihat kesalahan orang lain, maka kita akan menggunakan waktu kita untuk mengoreksi diri kita sendiri. Dan kita akan sanggup mengeluarkan balok di mata kita. Ingatlah nasihat Tuhan Yesus untuk kita hari ini. Dan saya akan membacakannya kembali untuk kita. Tuhan Yesus mengatakan, "Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hei orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.